Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada 3 bentuk organisasi yang pokok, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan perkongsian atau firma, dan perseroan terbatas. Di samping itu ada pula perusahaan negara dan perusahaan yang dikendalikan secara koperasi. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangnya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar, jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Contoh, penjual sate, restoran, dan toko kelontong. Keunggulannya yaitu kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. Adapun kelemahannya ialah modalnya kecil dan sukar memperoleh pinjaman. Yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma. Perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Keunggulannya adalah memperoleh modal yang lebih banyak, serta tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. Kelemahannya yaitu kerugian yang dialami oleh salah satu anggota, maka semua anggota akan ikut menanggungnya, serta tidak terdapat pemisahan antara hak milik pribadi dan hak milik perusahaan. Yang ketiga, perseroan terbatas. Dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan yang dilakukannya, organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Di negara-negara maju, sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Perusahaan-perusahaan besar kebanyakannya berbentuk perseroan terbatas. Keunggulannya adalah kemampuannya dalam memperoleh modal. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal secara mengeluarkan saham. Dengan mengeluarkan saham-saham perusahaan dan menjualnya kepada masyarakat, perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal sebesar yang diingini. Adapun kelemahannya ialah kerumitan perizinan dan organisasi. Bentuk lain organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan milik negara. Perusahaan ini lebih dikenal dengan BUMN. Pada umumnya perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Perbedaannya terletak pada pemilihan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara adalah dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian, pengurus perusahaan juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Di hampir setiap negara, perusahaan pemerintah biasanya menjalankan kegiatan menyediakan jasa-jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti perusahaan-perusahaan menyediakan listrik, air, hiburan radio dan televisi, jasa pos dan telekomunikasi, dan perusahaan pengangkutan. Yang kedua ada perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam suatu perusahaan yang berdiri, terdapat 3 jenis perusahaan, yaitu ada perusahaan yang dimiliki
sendiri. Lalu, ada perusahaan yang dimiliki lebih dari satu orang. Biasanya, anggota pemilik suatu perusahaan ini adalah 2-5, bisa juga lebih. Lalu ada perusahaan yang dimiliki oleh puluhan hingga ratusan orang yang memiliki jumlah saham besar. Dalam hal ini, perusahaan tersebut biasanya sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan lain yang memiliki nominal lebih tinggi. Lalu perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah bisa saja mengelola suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Tujuan perusahaan memaksimumkan keadaan. Dalam teori ekonomi, perandaian dalam menganalisis adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah maksimum, yang artinya perusahaan akan terus memproduksi suatu barang hingga mencapai jumlah yang ditargetkan maupun yang diinginkan. Cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan. Cara agar mencapai tujuan yang diinginkan adalah dengan melihat bagaimana komposisi dari faktor-faktor produksi yang digunakan dan untuk masing-masing faktor produksi berapa yang akan digunakan. Adapun aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, komposisi faktor produksi yang bagaimana perlu digunakan untuk menciptakan tingkat produksi tinggi. Yang kedua, ada komposisi faktor produksi yang bagaimana akan meminimkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu. Fungsi produksi. Dalam kegiatan menganalisis terdapat faktor-faktor produksi yang digolongkan dengan tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan antara jumlah tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap jumlah produk yang dicapai. Ketika tenaga kerja sedikit, maka jumlah produksi yang dicapai pun sedikit, bahkan bisa tidak mencapai target. Lain hal ketika tenaga kerja banyak sesuai dengan kebutuhan, maka jumlah produksi yang dicapai pun bisa sesuai target. Lalu ada peminimuman biaya produksi. Produsen harus memperhatikan dua hal penting, yaitu tentang besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan, dan besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah tersebut. Dalam hal ini, kegiatan produksi barang dikatakan dengan dua hal. Yang pertama, dikatakan dengan jangka pendek. Dikatakan jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap jumlah tetapnya, tidak naik dan tidak turun. Lalu ada dikatakan dengan jangka panjang. Dikatakan jangka panjang ketika saat faktor produksi mengalami suatu perubahan dari yang awalnya jumlah itu 10 menjadi 11 maupun menjadi 9. Lalu ada firma dan industri, merupakan suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Biasanya industri memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak karena industri memiliki target yang besar dan karyawan yang cukup banyak tentunya. Fungsi produksi. Pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Rumus fungsi produksi. Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T, tutup kurung. Q sama dengan jumlah output atau hasil, K sama dengan modal atau kapital, L sama dengan tenaga kerja atau labor, R sama dengan results atau sumber daya, T sama dengan teknologi.
Persamaan tersebut menjelaskan bahwa setiap barang yang dihasilkan dari produksi akan tergantung pada jenis atau macam dari input yang digunakan. Perubahan yang terjadi pada input akan menyebabkan terjadinya perubahan pada output. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi sederhananya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tertentu. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau Law of Diminishing Return dikemukakan oleh David Ricardo. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, seperti tenaga kerja, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Pada tabel 9.1 diketahui ada data dari poin 1 sampai 6 yang berhubungan tentang jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Produksi yang dimaksud di sini adalah produksi tentang pertanian. Nah, sebelum itu akan saya jelaskan ada berapa saja poin yang ada pada tabel 9.1. Bisa teman-teman lihat, poin yang pertama adalah tanah. Nah, tanah ini sifatnya adalah tetap, tidak akan berubah. Dan poin yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja di sini akan mengalami perubahan. Bisa kita lihat dari tenaga kerja 1 akan bertambah menjadi tenaga kerja 2 dan tambah lagi menjadi 3 dan seterusnya sampai tenaga kerja yang ke-10. Sedangkan untuk poin yang ketiga adalah produksi total. Produksi total bisa dilihat pada data tersebut. Pada tenaga kerja 1, produksi totalnya adalah sebanyak 150. Dan pada tenaga kerja 2, produksi totalnya sebanyak 400. Sedangkan pada tenaga kerja sebanyak 3, produksi totalnya adalah sebanyak 810. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kenaikan dari produksi total yang awalnya 150 bisa menjadi 810. Nah, kenaikan ini mengalami percepatan dan dalam produksi total kita bisa memasukkannya ke tahap yang pertama karena pertambahannya semakin banyak. Kemudian kita beralih ke tenaga kerja yang keempat. Pada tenaga kerja yang keempat, produksi totalnya sebanyak 1080. Dan jika tenaga kerjanya bertambah menjadi 5, dan ketika bertambah dari 6 ke 7 ke 8, maka produksi totalnya ini akan terus bertambah.
Tetapi jika kita lihat selisih antara produksi total ini tidak mengalami kenaikan yang begitu pesat. Maka pada tenaga kerja 4 sampai ke 8 ini masuk pada tahap yang kedua karena produksi totalnya mengalami pertambahan tapi sedikit lambat, semakin melambat. Nah, kita beralih ke tenaga kerja yang ke-9 dan ke-10. Tenaga yang ke-9 pada bisa menghasilkan produksi total sejumlah 1.440 dan tenaga kerja ke-10 bisa menghasilkan produksi totalnya sebanyak 1.300. Nah, dari sini kita bisa melihat dari 1.440 menjadi 1.300, maka bisa kita lihat produksi total ini mengalami penurunan. Dan penurunan itu terjadi pada tahap yang ketiga. Poin yang keempat yaitu produksi marginal. Produksi marginal itu apa ya? Produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit produksi. Bisa kita rumuskan dengan MP sama dengan delta P dibagi dengan delta L. Delta P adalah selisih total produksi. Selisih dari total produksi ya. Dan delta L adalah selisih besarnya labor atau input. Dari sini, kalau kita ingin menerapkan rumus itu, maka kita bisa mencarinya seperti ini, teman-teman. MP sama dengan delta P dibagi delta L. Kita ambil contoh pada data tenaga kerja yang kelima saja ya. Yang kelima. Nah, rumusnya adalah delta P dibagi dengan delta L. Delta P adalah selisih produksi total yang ketika tenaga kerjanya 5 sebanyak 1.290 dikurangin selisih sebelumnya berarti adalah 1.080. Dibagi selisih antara tenaga kerja yang berjumlah 5 dengan tenaga kerja yang sebelumnya yaitu 4. Maka kita bisa menemukan hasilnya produk marginalnya adalah sebanyak selisih total produksi tadi adalah 210 dibagi selisih tenaga kerja 1. Maka hasilnya adalah 210. Nah, sesuai ya teman-teman seperti data tabel 9.1 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih pada poin yang kelima yaitu produksi rata-rata. Apa itu produksi rata-rata? Produksi rata-rata adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Bisa dirumuskan dengan AP atau average product sama dengan TP, yaitu total product dibagi dengan labor atau tenaga kerja. Nah, mari kita terapkan pada data 9.1. Average product AP sama dengan jika kita ingin mencari data yang ke-7 ya teman-teman, maka kita bisa memasukkan datanya yaitu TP total produksi sejumlah 1.505 dibagi dengan tenaga kerja tadi sejumlah 7, maka hasilnya adalah sebanyak 215. Nah, dari sini kita bisa
menemukan produksi rata-rata ketika tenaga kerjanya sejumlah 7 orang. Kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nah, pada gambar 9.1 kita bisa membuat kurvanya seperti demikian. Bisa diketahui pada garis horizontalnya adalah jumlah tenaga kerja, sedangkan pada garis vertikalnya adalah jumlah produksi. Nah, kita bisa lihat kurva TP dari 0 naik, semakin naik. Pada tahap 1, kurva ini mengalami kenaikan yang cukup banyak. Namun pada tahap 2, kurva ini tetap mengalami kenaikan tetapi semakin melambat. Dan pada tahap ketiga, kurva TP ini, total produk, mengalami penurunan. Kurva MP ini bisa dilihat ketika jumlah tenaga kerjanya sebanyak 3 orang, maka jumlah produksinya sebanyak 410. Nah, dari tahap 1 ini marginal produknya semakin naik, dan di titik ini merupakan titik maksimum dari marginal produk. Ketika tenaga kerjanya semakin bertambah menjadi 4, maka jumlah produksinya akan semakin menurun. Dan selanjutnya dari 3, 4 kita bisa lihat ketika 5, 6, 7, 8 dia akan menurun semakin banyak hingga pada tahap ketiga kurva marginal produk ini akan mengarah ke nominal atau jumlah yang negatif. Dan kita akan melihat kurva AP atau average product. Pada kurva average product bisa kita lihat pada tahap 1 kurva ini mengalami kenaikan. Dan pada tahap 2 ini kurva sedikit mengalami penurunan dari titik 3 ketika marginal produknya maksimum, kemudian turun sampai ke negatif. Ini bisa kita sebut dengan law of diminishing return. Jadi, law of diminishing return terjadi ketika total produksi atau TP bertambah akibat input ditambahkan, tetapi penambahan produksinya atau marginal produknya menjadi turun. Teori produksi dengan 2 faktor berubah. Kurva produksi sama atau isoquen. Misalkan, seorang pengusaha ingin memproduksi suatu barang sebanyak 1000 unit. Untuk memproduksi barang tersebut, ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan. Dalam tabel berikut digambarkan 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Berikut adalah gabungan dari beberapa tenaga kerja dan modal. Dan ini merupakan gambaran dari kurva produksi sama, di mana gabungan A menunjukkan 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan. Begitu juga dengan gabungan B, C, dan D yang menunjukkan hasil produksi yang diinginkan. Kurva IQ dinamakan kurva produksi sama atau isoquen, yang merupakan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Terdapat kurva IQ1, IQ2, IQ3 yang terletak di atas kurva IQ. Ketiga kurva tersebut menggambarkan tingkat produksi yang berbeda, yaitu mulai dari 2000 unit, 3000 unit, sampai 4000 unit. Semakin jauh kurva dari titik 0, maka semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Selanjutnya garis biaya sama atau isokos. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Garis biaya sama atau isokos menggambarkan
gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk membuat garis biaya sama diperlukan harga faktor-faktor produksi yang digunakan dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Berdasarkan contoh yang telah dibuat di atas, misalkan upah tenaga kerja sebesar 10.000 dan biaya modal sebesar 20.000, sedangkan jumlah uang yang tersedia sebanyak 80.000. Berikut merupakan gambaran garis biaya sama, di mana garis TC menunjukkan gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang diperoleh dengan menggunakan uang sebanyak 80.000. Apabila uang tersebut digunakan untuk memperoleh modal saja, maka akan diperoleh 4 unit modal. Dan jika digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja, maka akan memperoleh 8 unit tenaga kerja. Untuk titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 80.000. Dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 unit tenaga kerja. Beberapa garis biaya sama lainnya yaitu TC1, TC2, TC3 menunjukkan garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia sebanyak 100.000, 120.000, dan 140.000. Meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Yang pertama, memaksimumkan produksi. Dimisalkan, biaya yang dipakai untuk membeli per unit modal adalah sebesar 15.000 dan upah tenaga kerja sebesar 10.000. Sedangkan biaya yang disediakan produsen adalah 300.000. Dengan uang sebanyak 300.000, produsen dapat membeli satu jenis faktor saja. Jika produsen ingin membeli modal saja, maka akan memperoleh 20 unit modal. Sedangkan jika membeli tenaga kerja saja, maka akan memperoleh 30 unit tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran dari meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan, di mana garis TC2 menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang tersebut. Terdapat 5 titik pada kurva produksi sama yang merupakan titik perpotongan atau persinggungan dengan garis TC2. Dari 5 titik ini, titik E terletak di kurva produksi sama yang paling tinggi, pada tingkat produksi sebanyak 2.500 unit. Ini berarti gabungan di titik E akan memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai sebanyak 300.000 yang terdiri dari 12 unit modal dan 12 unit tenaga kerja. Selanjutnya, meminimumkan biaya. Untuk membuat analisis, diperlukan pemisalan untuk tingkat produksi yang ingin dicapai. Dimisalkan, produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Dalam gambar di atas, keinginan itu berada di kurva produksi sama IQ. Kurva itu disinggung oleh 5 titik yaitu A, B, Q, R, dan P. Dari gabungan-gabungan ini, titik yang biayanya paling minimum adalah titik P. Dengan demikian, gabungan tersebut akan membutuhkan biaya paling minimum dengan faktor produksi 9 unit tenaga kerja dan 8 unit modal, dan biaya yang dikeluarkan sebanyak 210.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.